Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, sesuai dengan apa nanti yang terbaca saja ya. Oke, kita mulai saja bacaan untuk hari ini. Ini tentang kamu dan dia ya, energi bisa terbolak-balik. Bisa ini energi dia atau energi kamu. Situasikan aja dengan kondisi kalian, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah marah-marah, santai aja ya. Kalau misalkan memang ceritanya nggak sama dengan kalian, ya udah santai aja. Siapa tahu memang ini bukan energi kalian, jadi nggak usah marah-marah. Oke, berbijak ya. Oke, aku lihat di sini dia menganggap kamu adalah soulmate-nya. Ya, dia sangat memiliki keterikatan yang sangat kuat sama kamu sehingga kayak sulit untuk bisa lepas dari kamu. Walaupun di sini dia sempat ingin kayak move on dari kamu, ingin melepaskan kamu, tapi nampaknya kok yang nggak bisa gitu ya. Akhirnya ya karena dia penasaran kenapa sih kok nggak bisa ya move on dari kamu, kok yang nggak bisa gitu lepas dari kamu. Akhirnya di sini mau nggak mau dia cari tahu keadaan kamu. Sebenarnya kamu kenapa? Sebenarnya kamu ini ngapain aku gitu ya. Ada perasaan kayak ingin lebih mengenal kamu lagi, ingin tahu lagi tentang kamu. Em, apa yang kamu lakukan terhadap dia kok bisa seperti ini ya. Nah, bisa jadi memang dulu pernah kamu dengan dia ini sudah membicarakan tentang rencana pernikahan ya, atau mungkin mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah dengan orang lain ya, dengan orang lain. Jadi kalian situasikan aja ya. Terus itu dia ini untuk saat ini lagi seneng nongkrong dengan teman-temannya ya, lagi seneng ya main-main dengan temannya, have fun dengan teman-temannya. Tapi di kala itu juga terkadang dia masih suka curhat ya sama teman-temannya tentang hubungan kamu terhadap dia, perasaan dia terhadap kamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada eh, ikut campur dari teman-temannya ya untuk mengambil keputusan dari dia atau cari-cari referensi untuk bisa mengambil suatu keputusan nantinya ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini masih ada situasi di mana dia itu masih percaya akan datangnya suatu apa ya kebaikan dalam hubungan kalian ya. Oke, dia masih percaya dan meyakini bahwa apa yang terjadi di antara kalian ini tuh kayak bentuk suatu ujian seperti itu ya. Sehingga apapun yang terjadi di hubungan ini tuh dia masih yakin, masih optimis bahwa akan ada jalan untuk hubungan kalian ke depannya seperti itu. So, memang semesta menginginkan kalian untuk mempercayai situasi yang apapun yang terjadi di hubungan kalian ini pasti akan ada jalan yang baik, pasti akan ada cerita yang baik. Karena kalau aku rasa di sini ada seseorang di sini yang kayak sudah tidak percaya dengan hubungan ini, gitu ya. Makanya di sini keluarlah trust yang dimana situasi apapun yang dialami kalian saat ini itu menuntut kalian untuk tetap meyakini ya keadaannya gitu pasti akan membaik. Oke, saat ini aku lihat kalian lagi berfokus pada em,
kehidupan kalian masing-masing ya. Saat ini lagi fokus sama pencapaian diri masing-masing, atau mungkin ada tugas atau beban atau tanggung jawab yang sedang kalian usahakan untuk diselesaikan ya. Kalau aku lihat di sini, um, sejujurnya gini, dia menjauh darimu untuk melindungi diri kamu dari dia. Kenapa? Bisa jadi dia lagi ada masalah yang cukup besar sehingga nanti takutnya kamu kena imbasnya. Entah misalkan dia lagi apa ya, dalam pekerjaannya mungkin lagi capek-capeknya, lagi sibuk-sibuknya. Kalau misalkan dia tidak menghindar dari kamu, takutnya nanti emosi dia yang dari pekerjaan yang sudah lelah, capek itu ya, takutnya dia emosi, nanti takutnya dia malah melampiaskan emosi atau amarah dia ke kamu, atau hal lainnya bisa jadi apa gitu ya. Misalkan dia misal aja, misal dia punya hutang piutang seperti itu, dia takut kalau misalkan dia tetap bersama kamu, takutnya nanti orang-orang yang mencari-cari dia untuk menagih hutang itu justru malah datang ke kamu. Nah, misal seperti itu. Intinya, saat ini tuh dia menghindar dari kamu untuk melindungi kamu dari dirinya. Ya, dia ini lagi ada masalah. Seperti itu. Dia itu lagi ada sesuatu yang cukup besar sehingga dia takut nanti akan berdampak ke kamu. Gitu. Dia berharap kamu mau bersabar dengan dia karena saat ini tuh dia lagi dalam masa penyembuhan dari masa lalu dia. Bisa jadi dia ini masih ada terkait ya dengan masa lalunya sehingga dia harus menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Misalkan mantannya masih mengganggu dia, apalagi misalkan dia memang punya trauma dari masa lalu seperti itu ya, atau dia punya inner child, dia punya ketakutan akan komitmen, atau dia punya trauma karena mungkin dia broken home seperti itu ya, sehingga harus dia sembuhkan terlebih dahulu, harus dia selesaikan terlebih dahulu. Dan kalau aku lihat di sini, dia akan kembali. Ketahuilah bahwa dia akan kembali. Kata dia ya, dia janji dia akan datang. Berarti memang energinya ini nih bukan sepenuhnya berpisah, tapi memang dia butuh waktu ya, butuh waktu untuk menyelesaikan masalah dia pribadi gitu. Tapi kalau aku lihat energinya memang dia pasti akan ingin kembali lagi ke kamu, datang lagi ke kamu. Ya, terus itu kamu membuatku berkata seolah aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Oke. Salah satu yang membuat dia itu sulit untuk melepaskanmu selain dari soulmate ya, itu karena kamu itu sosok seseorang yang selalu mendukung dia, selalu menyemangati dia, selalu memotivasi dia dikala dia lagi terjatuh, dikala dia lagi kesulitan ya, selalu kamu itu mendukung, memotivasi dia, menyemangati dia bahwa hidup ini ya harus tetap dijalani dan dia pasti mampu. Kamu mungkin selalu ngomong ke dia bahwa Tuhan itu akan memberikan ujian yang pasti bisa ya umatnya kerjakan gitu ya, pasti bisa diselesaikan gitu. Kalau nggak bisa diselesaikan pada seseorang, itu nggak mungkin Tuhan akan memberikan itu padanya gitu ya. Kamu mungkin menyemangati dia seperti apa, intinya di sini kamu berkata bahwa seolah-olah dia itu pasti bisa melakukan semuanya, pasti bisa menghadapi semuanya seperti itu ya. Jadi disitulah dia merasa kayak ada kenyamanan, ada dukungan, merasa diperhatikan, merasa disayangi. Ya, ada seseorang yang selalu hadir dikala dia sedih, dikala dia terjatuh, kayak gitu ya. Itulah kamu. Ya, itulah kamu di mata dia. Terus itu menurut dia, kamu itu cantik, Mbak Dewi, gitu loh. Ya, kalau kamu laki-laki ya, kamu ganteng, kayak gitu ya, situasikan aja lah ya. Intinya di mata dia kamu itu good looking, cantik atau ganteng ya.
Oke, kemudian kita lihat cerita selengkapnya. Ada apa sih dengan kamu dan dia ini sebenarnya? Oke. Em, apa namanya, Nine of Pentacles ya, saat ini bener-bener dia lagi fokus sama karir karena aku lihat sebentar lagi pencapaian yang dia harap-harapkan, yang dia nanti-nantikan itu segera terrealisasi. Ini nampaknya tentang materi ya, tentang keuangan. Jadi misalkan kalau apa nih target dia selama ini adalah misalkan dia punya hutang ya, dia pengen menyelesaikan hutangnya, berarti hutangnya sebentar lagi akan selesai seperti itu ya, segera lunas gitu. Atau misalkan kalau dia ingin apa ya, bisa menabung, ya berarti sebentar lagi dia punya pegangan uang lebih untuk bisa menabung. Tapi intinya saat ini dia lagi kerja keras banget. Dia lagi kerja keras banget untuk menstabilkan keuangan dia karena menurut dia tujuan dia itu udah di depan mata, tinggal dia dikit lagi itu bisa dia gapai. Nah, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia lagi semangat-semangatnya untuk menggapai target atau tujuan dia selama ini kayak gitu. Terus itu juga ada tujuan dari dia untuk hubungan kalian ini, pengen adanya suatu hubungan yang fleksibel, saling take and give, saling apa namanya ya, saling bergantung gitu ya. Jadi gini, mungkin selama ini kamu selalu yang effort, kamu yang selalu memberi, kamu yang selalu hadir untuk dia. Nah, kali ini tuh dia pengen adanya timbal balik. Yang selama ini dia hanya menerima, saat ini tuh pengen banget dia itu memberi juga ke kamu. Mungkin dia pengen memberi apa? Dulu kamu pernah ngasih dia uang, dia mungkin saat ini juga pengen ngasih uang, mungkin uang saku atau apa gitu, atau hadiah bisa jadi ya. Dan kalau misalkan ini kalian mungkin memang orang yang sudah pemikirannya dewasa, bisa jadi kayak misalkan gini, mungkin dulu kamu selalu membantu dia, memberikan dia uang untuk apa namanya, ongkos dia bekerja atau pegangan dia saat bekerja. Mungkin saat ini dia pengen pengen deh aku punya usaha bareng dengan kamu ya, pengen modalin usaha apa, atau mungkin kamu saat ini lagi punya usaha terus dia pengen invest atau menanam modal di usaha kamu seperti itu ya. Jadi akan ada suatu usaha bareng gitu dengan kamu. Terus aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah berpengalaman, berpengalaman hidup, berpengalaman karir, berpengalaman percintaan juga ya. Jadi bisa jadi dia memang lebih banyak pengalaman hidup ya dibanding kamu. Atau mungkin dia lebih tua dari kamu usianya sehingga pengalamannya memang lebih banyak. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia itu ingin sekali meluangkan waktu untuk kamu karena nampaknya bertahun-tahun selama ini ya, ketika kalian kenal, ketika kalian sudah menjalin hubungan, kayaknya dia ini tidak pernah memberikan kamu waktu luang ya, tidak pernah memperhatikan kamu ya, selama ini dia sering mengabaikan kamu. Nah, kali ini tuh pengen banget dia itu memberikan quality time untuk kalian berdua. Terus itu aku lihat dia ingin kayak semacam membebaskan kamu untuk berkarir atas otoritas dirimu, kamu mau gimana terserah gitu. Orangnya memang kalau aku lihat di sini bukan pengekang kamu harus menjadi seorang ini, misalkan kamu berpendidikan sebagai A gitu ya. Kamu harus menjadi A juga, enggak. Kalau pendidikan kamu A ya udah, kamu mau jadi B, mau jadi Z, mau jadi F, mau jadi G terserah. Gitu ya. Kalau aku lihat memang orangnya sangat membebaskan pasangan dalam memilih jalan hidup. Kalau aku lihat di sini. Yang penting kalau aku lihat sih kan orangnya agak otoriter ya. Gimana sih orangnya orangnya nggak otoriter tapi otoriter. Gini, yang penting tuh
dia selalu merasa diperhatikan, itu sih, ya sama pasangannya. Tapi kalau kalau masalah keotoriteran tentang pilihan hidup pasangan, enggak. Cuman dia itu paling ya butuh untuk diperhatikan. Itu orang yang sangat-sangat ingin diperhatikan banget. Oke, kemudian ada King of Sword. Kalau aku lihat nampaknya si dia ini lagi emosi. Apa sih, Mas? Secara emosional itu masih belum stabil ya. Bahkan di sini eh selama ini kamu tuh sebenarnya tahu bahwa orang ini tuh kayak dibilang kekanak-kanakan juga bukan sih, lebih ke kayak galak sih ya, kayaknya ya. Galak, kasar, kayak gitu ya. Galak, kasar, terus itu gampang emosian bahkan dengan hal-hal sepele gitu ya. Kamu sering sering tahu-tahu dia tiba-tiba berubah moodnya, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba marahin kamu, tiba-tiba sinis sama kamu. Nah, orangnya memang kayak gitu ya karakternya kalau aku lihat di sini. Em, Dulu memang orang ini atau si dia ini apa ya, dalam pengendalian diri itu memang masih belum belum dewasa sih, kayak kayak lebih ke kayak emosional gitu ya, kayak kayak lebih gampang emosi gitu ya. Dulu itu dikit-dikit emosi, dikit-dikit udah berubah sikapnya, dikit-dikit udah berubah gitu, apa namanya, moodnya kayak gitu. Tiba-tiba marah, gampang tersinggungan, ya orangnya sensitif banget kalau aku lihat di sini. Sehingga mungkin dulu juga kamu kayak belum merasa yakin dengan si dia karena ya itu sikapnya yang selalu berubah-ubah, gampang banget marah, gampang banget sakit hati, gampang banget ngilang kayak gitu ya. Sensitifan orangnya. Oke, okay. Kemudian Ten of Swords. Jadi gini, nampaknya kamu dengan dia saat ini tuh ya memang sudah berpisah ya. Sudah berpisah, sudah bercerai, sudah ya sudah tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi bahkan kalau aku lihat di sini. Ini akibat dari mungkin dia pernah berbohong sama kamu, pernah berselingkuh dengan dari kamu, pernah apa ya namanya, mengkhianati kamu seperti itu ya. Dan disinilah dari tindakan-tindakan dia yang seperti ini terhadap kamu sehingga timbullah ada rasa kayak kebencian ya, terus itu ingin memutuskan hubungan seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Bahkan sifat dari seseorang ini atau dia ini kayak mendramatisir keadaan seperti itu yang seolah-olah bahwa dialah korbannya, bahwa dialah yang apa ya, bahwa dialah ya iya korbannya ya, dia merasa kayak tidak bersalah seperti itu. Sehingga inilah juga yang membuat mungkin kamu kayak udah capek. Kalau aku lihat di sini kayaknya kamu capek banget untuk menghadapi orang ini. Terus itu juga ada seseorang yang memang di sini juga gagal dalam mengubah perilaku yang sejujurnya itu menjadi tantangan dalam hubungan kalian. Jadi bisa jadi dia ini tidak bisa merubah apa kebiasaan tingkah laku dari masa lalunya yang mungkin suka bohong ya, itu nggak pernah berubah itu. Terus itu suka selingkuh itu juga berulang kali itu ya, selingkuhin kamu itu berulang kali aku lihat. Ya, banyak sekali pengkhianatan-pengkhianatan lagi apa yang pernah dia lakukan dan itu terus berulang. Ya, sehingga terjadilah perpisahan di antara kalian. Oke, okay. Kemudian ada the world, ya, energinya kuat banget. Kamu dengan dia di sini kayaknya LDR ya, jauh. Bisa beda provinsi, beda negara, ada yang beda negara, mungkin beda kota ya, tapi intinya di sini ada perbedaan yang cukup jauh di antara kalian. Tapi the world ini sebenarnya kartu pencapaian dari impian. Jadi sebenarnya dia punya impian sama kamu. Ya itu tadi mungkin dia pernah udah ngomongin tentang pernikahan ya. Impian dia memang itu. Impian dia adalah
menikah dengan kamu, memiliki komitmen yang kuat dengan kamu, memiliki keluarga dengan kamu, memiliki anak dengan kamu, seperti itu. Itu impian dia dan itu ingin dia realisasikan. Ingin dia wujudkan ya dengan kamu. Cuma nampaknya karena ada jarak ya, jarak di antara kalian sehingga banyak masalah-masalah yang tidak apa ya, tidak bisa cepat terrealisasi gitu ya. Eh aku lihat juga di sini dia pengen ada hubungan yang dimana dia itu merasa puas, merasa aman, merasa dimiliki, setia, ya berdedikasi, seperti itulah sejujurnya ya. Cuman memang kayaknya butuh ekstra energi dalam menanggapi atau menyelesaikan halangan-halangan dan rintangan-rintangan yang ada di hubungan kalian. Ya, baik ini kamu ataupun dia. Kalau kalian memang selama ini ingin bersama, niatnya memang ingin bersama, nampaknya tuh kok ya sulit banget untuk bisa nikah gitu ya. Untuk kepelaminan itu kayaknya sulit, banyak sekali, ada aja halangan rintangannya, ya belum siap lah, ya ada orang ketiga lah, ada yang bohong lah, berkhianat lah, ada apa, tapi tahu-tahu datang lagi, sehingga itulah yang membuat hubungan kalian itu kayak, aduh entah deh, masih nggak tahu deh gitu ya, masih belum yakin gitu. Tapi sejujurnya dari si dia ini, karena kalian kan LDR ya, em, mungkin juga LDR, mungkin karena pekerjaan juga bisa, tapi mungkin memang dari awal ya kalian LDR, rumahnya memang udah jauhan kayak gitu ya. Jadi kadang kalau kepikiran dia tuh kalau misalkan ada pekerjaan luar kota, pengen deh dia itu datang menghampiri kamu, atau mungkin dia pengen deh berlibur ke daerah kamu kayak gitu, dan bertemu secara fisik, ngajak kamu liburan atau ngajak kamu ke tempat dia gitu ya, tempat dia sekarang, seperti itu. Sebenarnya ada niatan itu impian dia, itu tujuan dia sebenarnya, ada seperti itu ya. Oke, kemudian Ace of Swords. Sebenarnya ini juga waktu yang tepat sih kalau misalkan kalian ingin berkomunikasi ya, berkomunikasi ya, berkomunikasi. Jadi boleh kalau misalkan kalian mau telepon dia untuk membahas masalah di antara kalian. Jadi kalau aku lihat dia, misalkan di sini kamu yang duluan chat dia atau telepon dia untuk membahas masalah sebenarnya apa yang kamu mau, apa yang kamu tidak suka dari dia, apa yang membuat masalah ini tidak terselesaikan, boleh, ini waktu yang tepat kok bagi kalian kalau misalkan mau membahas itu semua. Kenapa? Karena Ace of Sword itu menandakan waktu yang memang sudah diizinkan semesta untuk, ayo silahkan kalau misalkan mau ngebahas sesuatu. Karena aku lihat juga dia akan welcome kok. Atau mungkin dia yang akan komunikasi lagi dengan kamu untuk membahas masalah yang terjadi di antara kalian. Dan kalau aku lihat ini waktu yang tepat, waktu yang bagus bagi kalian untuk membahas itu. Walaupun ya oke lah, nantinya akan ada pertengkaran sih di antara kalian ya, karena mungkin adanya perbedaan pola pikir, perbedaan prinsip seperti itu ya. Tapi ya sebaiknya lebih baik sih ya, lebih baik ya cobalah untuk dibicarakan. Ya, daripada tidak sama sekali dan ending-endingnya juga nggak jelas hubungan kalian, masa mau gini-gini terus ya? Putus nyambung terus, mau menghindari pasangan terus gitu loh. Jadi it's okay kalau kalian mau coba untuk berkomunikasi kembali, karena toh aku lihat di sini ya, sejujurnya kalau misalkan kamu chat dia atau telepon dia atau membuka lagi komunikasi dengan dia, dia seneng banget loh. Dia tuh paling seneng ngedengerin kamu ngoceh sebenarnya. Dia tuh seneng bener ngedengerin kamu ngobrol sama dia. Ya, karena menurut dia kamu itu orang yang berintelektual, kamu itu orang yang cerdas ya. Jadi mau ngebahas apa juga ya tep 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 gitu loh, bisa nyambung gitu loh, heran gitu ya. Padahal mungkin tadinya cuman ngomongin hal-hal yang ambigu gitu, tahu-tahu jadi ya mungkin jadinya lelucon, jadinya ya jadi serak aja gitu ya. Jadi
di pandangan dia, tentang kamu itu selain cantik ya, kamu itu selain orang yang selalu ada untuk dia, kamu itu juga orang yang berintelektual, kamu tuh orang yang cerdas gitu ya. Apalagi kalau dalam berbicara tuh dia suka banget gitu ngedengerin kamu ngoceh, ngedengerin kamu ngebahas sesuatu. Walaupun di sini dia nggak tahu kamu ngebahas apa, tapi seneng aja gitu. Ya, ya mungkin dia memang orang pendiam sehingga butuh butuh ngedengerin kayak ngedengerin kamu ngomong itu kayak hal baru gitu yang terjadi di hidup dia. Kayak gitu ya. Dia ngerasa kayak seneng aja gitu ngobrol dengan kamu. Ya, walaupun memang nanti ada masanya kalian akan dari ngomong yang tadinya baik-baik aja tahu-tahu bertengkar atau mungkin ngebahas nih ya ada niatan baik untuk membahas masalah di antara kalian tapi tahu-tahu udah ada pertengkaran lagi, nambah pertengkaran lagi. It's okay. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau coba berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah di antara kalian. Ya, daripada tidak sama sekali, semakin tidak akan ada kejelasan, semakin akan menggantung apa yang kamu mau dan apa yang kamu tidak mau pun tidak akan dia tahu, tidak akan ada kejelasannya seperti itu, ya. Oke, Queen of Swords. Em, orang ini atau si dia ini sebenarnya orang yang sangat pemilih ya. Wah, sangat pemilih sekali dalam menentukan pasangan ya. Dia punya kriteria tersendiri lah dalam memilih pasangan. eh tapi juga dia ini orang yang sangat apa ya, menghargai batasan dari pasangannya, dari orang-orang di sekelilingnya. Kalau misalkan gini, kamu punya rahasia, tapi dia tahu kayaknya kamu menyembunyikan sesuatu dari dia. Tapi kalau kamu tidak membahas itu, kamu tidak menceritakannya ke dia, ya dia tidak akan mengkorek-korek gitu. Ya udah dia akan menghargai kamu, ya seperti itu. Orang yang sangat menghargai batasan dari pasangan ataupun orang-orang di sekeliling dia. Dan dia ini kalau aku lihat memang orang yang tidak bisa menunjukkan keromantisannya. Apalagi mau di depan umum, aduh susah banget itu. Ya susah banget dia itu untuk bersikap romantis, bersikap kayak ya yang apa ya, yang membuat kamu melting-melting itu nampaknya akan sulit untuk didapatkan dari orang ini. Apalagi kalau udah di depan umum, kayak depan umum ngasih kamu coklat, ngasih kamu bunga, aduh itu kayaknya sulit dapat dari dia gitu ya. Cuman sejujurnya dia ini punya karakter yang bisa setia. Kalau dia sudah menetapkan pada satu hati, wah orang ini setia banget. Ya setia banget. Orang ini juga humoris orangnya ya. Orangnya humoris, terus itu orangnya baik hati kalau aku lihat di sini. Terus itu apa ya? Ya setia ya setia. Cuman sayangnya dari karakter si dia ini adalah dia oke mau kok kalau dia sudah menetapkan hati pada seseorang dia mau kok untuk berkomitmen. Cuman dia nggak mau kalau hidup dia itu kayak terkekang atau tidak bebas. Sehingga dia akan kalau diajak komitmen itu kayak berasa kayak pengennya selalu kelihatan single gitu ya. Jadi mungkin akan sulit bagimu untuk mengatur-atur dia. Orang yang nggak suka diatur juga kan ya orang ini. Orang ini juga mungkin suka kebebasan sehingga dia walaupun berkomitmen dia tetap selalu ingin merasa seperti lajang. Seperti itu ya, paham ya maksud aku. eh Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan apa itu namanya orang tua tunggal ya, orang tua tunggal ya, single parent ya. Mungkin duda atau janda yang sudah punya anak seperti itu. Tapi memang ya sudah bercerai gitu ya. Eh Terus itu kalau aku lihat di sini dia itu sangat suka pada pasangan yang bisa mandiri ya. Dia tuh nggak suka sama pasangan yang selalu bergantung, banyak bergantung, yang nggak suka dia. Dia sukanya sama pasangan yang mandiri. Tapi
apa ya, ini kayak lebih ke ini ya, lebih menghargai sih, lebih menghargai kebebasan kamu. Orang yang sangat menghargai kebebasan kamu ya. Jadi terlihat bahwa dia suka sama orang yang mandiri gitu. Padahal sebenarnya dia itu tidak ingin mengekang pasangan. Jadi dia itu sukanya ya silakan, kalau pasangan mau bekerja ya silakan, nggak mau bekerja ya silakan, kayak gitu loh. Ya membebaskan hak pasangan kayak gitu. Dan aku lihat juga orang yang sangat bisa melindungi orang-orang terkasih dia. Orang yang sangat apa ya, bisa apa sih namanya itu? Melindungi, menjaga, membuat orang-orang di sekelilingnya itu merasa nyaman dengan dia, merasa aman dengan dia, merasa ya dilindungi, dikasihi, disayangi seperti itu. Itu karakter orang ini, ya. Oke, jadi inilah ya kamu berdealing dengan si dia. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan terhadap kamu seperti ini. Mudah-mudahan resonate sama kalian, tapi kalau belum resonate ya udah nggak usah marah-marah. Mungkin ini memang bukan energi kalian ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Untuk alfabet ini bisa nama, bisa inisial nama, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama kamu atau nama dia. Atau bisa jadi huruf-huruf ini mengingatkan kalian tentang momen-momen yang pernah terjadi di antara kalian, atau tempat yang pernah kalian kunjungi bersama, atau mungkin tempat yang kalian sukai atau dia sukai seperti itu. Intinya huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke, okay? Untuk hurufnya ada X, A, P, K, F, M, T, E, G, B, Q, Y, D, J, R, U, V, C, N, Z, O, W. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.